Halo anak-anak, semangat selalu dalam belajar online. Hari ini kita akan masuk pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema 4. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami kembali melaksanakan pembelajaran secara online. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami di rumah yang melaksanakan pembelajaran online, bimbing, tuntun mereka, berilah hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, supaya dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh ibu dan bapak gurunya. Terima kasih Bapak, kami berdoa dengan perantara anakmu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, di pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4, subtema 4, di sini kita akan membahas tentang menemukan permasalahan dan saran sebagai pemecahan masalah pada teks bacaan. Nah, apa itu masalah anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Itulah yang dimaksud dengan masalah. Sedangkan saran adalah pendapat atau usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, itulah dia pengertian dari masalah dan saran. Nah, anak-anak yang terkasih, menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penyelesaian masalah berdasarkan teks. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Nah, itu dia anak-anak ya. Kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Nah, itu dia. Jadi kita baca dulu teksnya. Setelah kita baca teksnya, baru kita buat, kita tentukan masalahnya. Baru kita selesaikan masalah tersebut. Yang berikutnya, menyusun kalimat saran berdasarkan teks. Nah, sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Nah, seperti yang tadi katakan, kita baca dulu teksnya. Setelah itu kita menulis kalimat sarannya. Nah, yang kedua, setelah kita baca, kita tulis kalimat sarannya, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Apa masalah yang ada di dalam teks tersebut? Itu dia anak-anak. Yang ketiga, kalimat penyelesaiannya ditulis dengan ejaan yang baik dan benar. Di sini, maksudnya di sini anak-anak, setiap kita menulis kalimat penyelesaiannya harus benar-benar peletakan hurufnya, huruf A, huruf B, ataupun setiap kalimat. Mana dia harus huruf besar, mana dia harus huruf kecil, mana dia tanda titik, tanda koma, ya. Karena masih banyak anak-anak ibu lihat kalau menulis itu dia tidak menggunakan tanda titik terakhir. Udah nulis A-nya pun seperti apa. Nah, tapi kalau kita membuat kalimat saran harus benar-benar. Ya, anak-anak, tolong diperhatikan itu ya. Berikutnya anak-anak, yaitu menulis kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Nah, yang pertama itu adalah kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tersebut. Ya, seperti yang tadi bilang kita, baca dulu, ya kan anak-anak, baru kita temukan kalimat penyelesaiannya. Yang kedua, kalimat penyelesaian masalah harus ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Ya, harus benar sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, yaitu selain itu, kalimat harus ditulis dengan bahasa yang santun. Ya, harus santun, benar, dan sopan, supaya orang yang membacanya mengerti dan memahami. Yang keempat ini,
kalimat penyelesaian masalah ditulis setelah mencermati permasalahan dalam teks. Iya, setelah kita baca, kita tentukan masalahnya, baru kita tulis cara menyelesaikannya atau permasalahan tersebut. Yang kelima, selain itu susunlah kalimat secara efektif, ya efektif yang benar sesuai urutan. Nah, inilah langkah-langkah anak-anak menulis kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks. Oke? Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini ada bacaan teks ya. Simak anak-anak dan konsentrasi. Ya, Ibu bacakan ya. Dengarkan dengan seksama. Semua warga negara berhak atas lingkungan yang sehat dan sejuk. Lingkungan yang sehat dan sejuk akan membuat lingkungan lebih nyaman untuk ditempati. Namun, saat ini banyak pohon ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Lingkungan gersang karena banyak penebangan pohon. Pohon ditebang untuk diambil kayunya. Sayang, mereka tidak mengganti tanaman yang ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Ini adalah bacaan teksnya. Nah, apa masalah yang kita dapat dari situ? Setelah kita membaca, kita cermati. Nah, masalah pada teks di atas adalah penebangan pohon secara sembarangan sehingga membuat lingkungan menjadi gersang dan tidak nyaman untuk ditempati. Itu adalah salah satu masalah anak-anak. Nah, karena pohon itu memberikan oksigen, kesejukan terhadap makhluk hidup, terutama pada manusia. Maka kita harus merawat tanaman, pepohonan, ya. Karena dia juga adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, kan seperti yang pernah kamu mungkin sudah tahu bahwa makhluk hidup itu ada 3. Tumbuhan, manusia, dan hewan. Merawat tumbuhan adalah tugas dari manusia supaya tetap subur, ya. Itu dia anak-anak. Nah, itulah masalah yang tadi teks kita dapat. Bagaimana penyelesaian masalah dari teks tersebut? Nah, penyelesaian masalahnya pada teks di atas adalah sebaiknya lahan yang gersang tadi, kenapa gersang? Karena penebangan pohon tadi dapat kita perbaiki dengan menanam kembali, ya, menanam kembali, ataupun membuat program setiap siswa memiliki sekurang-kurangnya 1 pohon di rumah atau di sekolah. Nah, itu dia anak-anak penyelesaiannya. Nah, dengan kita menanam kembali pohon-pohon di lahan yang kosong, itu tidak akan menjadi gersang lagi lingkungan tersebut, tapi menjadi nyaman untuk ditempati. Nah, kita buat programnya. Bagaimana? Nah, itu adalah penyelesaian masalah. Jadi anak-anak seperti inilah menyelesaikan suatu masalah, ya, pada bacaan teks. Ya anak-anak. Oke? Nah, anak-anak terkasih, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita bahasa Indonesia. Nah, Ibu ingatkan kembali, kamu lihat di BDR yang sudah Ibu kirimkan, ada di situ tugas bahasa Indonesia, kamu kerjakan. Nah, kerjakan dengan teliti, ya. Jangan banyak coretan atau stipek. Usahakan menulis itu dengan baik. Nah, gunakan bolpen. Ibu yakin anak-anak kelas 3 SD Santa Melani adalah anak yang pintar, yang bisa dan bertanggung jawab setiap apa yang dikerjakan. Nah, harus jujur, harus kamu yang ngerjakan, jangan orang tua. Boleh bertanya kepada orang tua, ya, tapi kamu harus mengerjakan supaya kamu bisa. Ya anak-anak, semoga kamu sehat-sehat selalu, diberkati Tuhan. Oke, dadah.